Halo, berjumpa lagi. Kita lanjutkan teman-teman membaca buku Dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian dari Profesor Salim Said. Pada sesi 5 kita telah sampai pada halaman yang ke-88. Ini kita akan baca alinea yang terakhir. Namun sebelumnya bagi yang belum menonton sesi 5 silahkan klik di atas ini. Oke, kita lanjutkan. Yang jelas malam itu Soeharto tercatat tidak memainkan peran apa-apa dalam operasi Gestapo kecuali berdiam diri dan pulang tidur setelah mendapat laporan dari Kolonel Latif. Dan seperti juga para perwira dan petinggi operasi Gestapo, Pangkostrat jelas tidak membayangkan penculikan tersebut akan berakhir sebagai pembantaian para jenderal pimpinan Angkatan Darat. Nah, ketika para jenderal ternyata bukan cuma diculik tapi malah dibantai, maka sebagai orang Jawa, Soeharto langsung saja mengamalkan filsafat leluhurnya. Tego larane ora tego patine. Maksudnya, sampai hati melihat teman-teman jenderal didaulat tapi tidak rela menerima kematian mereka. Sampai hati melihat Yani disingkirkan tapi tidak tega melihat Yani dibantai. Bisa diduga bahwa pada saat yang sama Soeharto tentu juga sangat marah dengan Latif karena merasa dibohongi oleh kolonel yang mantan anak buahnya itu. Kemarahan itu kemudian tercermin pada siksaan keras yang diterima Latif dalam tahanan Orde Baru. Maka setelah pagi harinya yakin PKI berada di balik Gestapo. Soeharto lantas saja mengamuk dengan bertindak keras pada pengikut partai tersebut. Para pengikut Soekarno dalam politik dan militer juga terimbas pembersihan. Tindakan yang terakhir ini terpaksa dilakukan karena Soekarno terus-menerus mempertahankan bahkan membela PKI. Secara tidak langsung, sikap Soekarno ini ikut berperan memperhebat kegiatan pembantaian orang-orang PKI atau mereka yang dicurigai sebagai PKI. Kecemasan akan bertahannya PKI artinya tidak dibubarkan, menimbulkan ketakutan yang menghantui orang-orang anti komunis waktu itu. Seandainya Soekarno cepat mengutuk dan membubarkan PKI, ada kemungkinan pembantaian dan pembersihan tidak sedramatis yang kemudian terjadi. Mengapa Soekarno menolak membubarkan PKI meski secara terang-terangan sudah menyebut tindakan D.N. Aidit dalam percakapannya dengan A.M. Hanapi sebagai keblinger? Apakah Soekarno seorang komunis? Suatu kali soal ini saya bicarakan dengan Dr. Roslan Abdul Ghani, mantan juru bicara Manipal Usdek, ideologi demokrasi terpimpin dan orang dekat Soekarno. Menurut Pak Roslan, Bung Karno seorang nasionalis sejati, tetapi terlalu overconfident, terlalu percaya diri. Dia kira dia bisa mengontrol PKI. Lagi pula pengetahuan Bung Karno tentang komunisme dasarnya adalah komunisme pada masa mudanya, yakni yang mendorong merumuskan ideologi Nasakom. Komunisme waktu itu adalah alat untuk melawan kolonialisme, bukan komunisme dalam zaman perang dingin seperti sekarang. Pada zaman perjuangan nasional dulu, semua kekuatan dan golongan bisa diajak bersatu melawan kolonialisme. Sekarang ceritanya lain lagi, tapi Bung Karno masih tetap gandrung pada persatuan berdasarkan Nasakom. Menurut catatan Pusat Sejarah TNI, ketegangan antara Jenderal Soeharto dan Presiden Soekarno bersumber pada sikap mereka yang bertentangan terhadap PKI dan komunis. Dalam salah satu dokumen Pusat Sejarah TNI tertulis bahwa mengenai kedudukan PKI dalam masyarakat Indonesia, Presiden Soekarno berpendapat bahwa PKI harus dan dapat dipancasilakan. Jenderal Soeharto menganggap itu tidak mungkin karena PKI itu pasti berpegang pada doktrin Marxisme komunisme. Presiden Soekarno menganggap PKI melakukan
ekses, jadi tidak perlu diambil tindakan pembubaran seperti yang diusulkan oleh Jenderal Soeharto. Menurut Soeharto, PKI sudah 2 kali mencoba merebut kekuasaan negara, karena itu jangan sampai diberi kesempatan lagi. Saya sendiri kemudian berpendapat bahwa yang sebenarnya dipertahankan Presiden Soekarno bukanlah PKI, melainkan ideologi Nasakom yang sudah dikampanyekannya ke seluruh dunia. Maka masuk akal kalau Soekarno sebenarnya marah dan ingin membubarkan PKI. Tapi itu hanya akan dilakukan setelah berdiri satu partai baru yang menggantikan tempat PKI dalam komposisi Nasakom. Dengan kata lain, Soekarno bukan komunis dan tidak mencintai PKI. Bagi Soekarno, PKI hanya pengimbang yang dia perlukan untuk menghadapi Angkatan Darat. Pemimpin besar revolusi itu sebenarnya lebih mencintai dirinya, lebih mencintai diri dan gagasan Nasakom yang diciptakannya, yang telah dipasarkannya ke seluruh dunia. Dengan gagasan yang kontroversial pada zaman Perang Dingin itu, Soekarno berharap diterima sebagai tokoh dunia yang bisa mengatasi konflik Barat dan Timur. Pada bulan-bulan pertama setelah Gestapo, di Jakarta memang beredar cerita bakal berdirinya sebuah partai beraliran kiri dengan nyoto tokoh PKI yang sangat dekat dengan Soekarno dan berangsur menjauh dari Aidit sebagai pemimpinnya. Karena tahu rencana Soekarno itulah barangkali kekuatan anti komunis segera bertindak. Akibatnya nyoto dengan segera menghilang, bahkan tidak pernah ketahuan di mana kuburnya. Apabila kita berbicara mengenai angkatan bersenjata sehubungan dengan Gestapo, faktor angkatan udara terlalu penting untuk dilupakan. Seperti diketahui luas waktu itu, Panglima Angkatan Udara Omar Dhani mempunyai hubungan khusus dengan Presiden Soekarno sejak beliau diangkat menggantikan KSAU Suryadi Suryadharma. Omar Dhani naik ke posisi pimpinan tertinggi Angkatan Udara setelah insiden tenggelamnya kapal perang Macan Tutul di Laut Arafuru 15 Januari 1962. Angkatan Udara dipersalahkan karena tidak memberi perlindungan udara kepada kapal perang yang bertugas menyelundupkan tentara ke Irian Barat. Suryadharma membayar mahal apa yang dituduhkan sebagai kesalahannya. Ia dicopot dari kepemimpinan Angkatan Udara yang didudukinya sejak Indonesia memiliki Angkatan Udara hampir 20 tahun sebelumnya. Kemudian karena menolak jabatan duta besar di Kuba, Suryadharma diangkat menjadi penasihat militer yang praktis tidak dimintai pendapat atau saran oleh Soekarno. Di kemudian hari terungkap bahwa sebenarnya Suryadharma telah diperlakukan secara tidak adil. Operasi penyelundupan pasukan ke Irian Barat lebih merupakan keputusan politik Soekarno sebagai Panglima Koti tanpa melibatkan pimpinan tentara. Angkatan Udara waktu itu bukan saja Angkatan Udara waktu itu bukan saja tidak tahu adanya operasi rahasia tersebut, mereka juga memang belum siap memberi perlindungan udara dalam pelaksanaan perintah itu. Ini adalah contoh sempurna bagaimana kalau operasi militer dikelola oleh politisi sipil yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman militer. Kesalahan yang sama sebelumnya juga dilakukan Hitler yang menyerang Uni Soviet tanpa memperhatikan pendapat dan pertimbangan para jenderal dan marskalnya. Akibatnya adalah kehancuran beberapa divisi tentara Jerman. Ketika diangkat menjadi Panglima Angkatan Udara, Omar Dhani baru sekitar 10 tahun menjalani dinas militer. Menurut Nasution kepada saya, dialah yang menyarankan kepada Soekarno mengangkat Omar Dhani sebagai pengganti Suryadharma. Menko Hankam KSAB itu berjumpa dengan Dhani untuk pertama kalinya di lapangan terbang Morotai pada persiapan operasi Trikora. Sebagai perwira yang masih sangat muda ketika menduduki pimpinan Angkatan Udara, Dhani melangkai sejumlah perwira senior dalam angkatannya. Dengan latar belakang demikian bisa dimengerti kalau
pimpinan baru Angkatan Udara itu menjadi sangat bergantung pada Soekarno yang mengangkatnya. Pada masa revolusi, sebagai anak priai yang berpendidikan baik, Dhani bekerja sebagai penyiar radio siaran bahasa Inggris di Solo. Selanjutnya pindah ke Jakarta dan bekerja pada sebuah bank. Bersama sejumlah pemuda pada tahun 1950, Dhani dikirim ke Talao, California. Di sana dia dididik menjadi penerbang. Sepulang dari Amerika itulah dia mengucapkan sumpah sebagai prajurit Angkatan Udara. Di mata para senior di Angkatan Darat, Omar Dhani adalah anak muda yang tidak punya pengalaman tempur masa revolusi. Dengan latar belakang yang demikian, Soekarno mengangkat Panglima Angkatan Udara itu menjadi Panglima Kolaga, Komando Mandala Siaga dalam rangka konfrontasi Jenderal Soeharto yang amat senior dan mantan Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat. Beberapa waktu kemudian ditunjuk sebagai wakilnya. Keputusan Soekarno yang kurang bijaksana ini hanya membuat perwira tinggi Angkatan Darat semakin dongkol dengan Bapak Presiden dan Omar Dhani. Dalam memoarnya, mantan Pangkop Kamtib Jenderal TNI Sumitro menulis, di Komando Mandala Siaga, panglimanya dari Angkatan Udara yang tidak punya pengalaman perang. Tentara kemarin sore, Omar Dhani. Anak kemarin sore itu belum punya pengalaman perang, tapi disuruh memimpin kami yang sudah bungkel-bungkel sejak zaman revolusi sampai tua perang terus. Di bawah Pak Harto yang waktu itu wakilnya Omar Dhani sebagai wakil Panglima Komando Mandala Siaga. Dalam hati kami mangkel dipimpin anak wingi sore, anak kemarin sore. Di samping itu, Omar Dhani mewarisi Angkatan Udara yang sejak awal tahun 50-an memang sudah diposisikan Surya Dharma, sadar atau tidak, sebagai angkatan yang bersikap antagonis kepada Angkatan Darat. Dengan latar belakang itulah juga kita harus melihat kedekatan Angkatan Darat dan Presiden Soekarno. Untuk mengimbangi Angkatan Darat yang sudah lama terlibat dalam politik, di bawah Omar Dhani pertama kalinya Presiden Soekarno melibatkan Angkatan Udara ke dalam kegiatan politik. Mengenai hal ini, para purnawirawan Angkatan Udara dalam buku Menyingkap Kabut Halim 1965 menjelaskan. Saya tulis dulu sebagai referensi yang akan kita carikan setelah buku ini habis. Para purnawirawan Angkatan Udara dalam buku Menyingkap Kabut Halim 1965 menjelaskan, untuk memberikan makna Angkatan Udara sebagai alat revolusi sebagaimana yang sering dikemukakan Bung Karno, Lakda Udara Omar Dhani dalam kedudukannya sebagai Menteri Panglima Angkatan Udara mencoba ikut memainkan peran politik di tengah-tengah retorika revolusi pemimpin besar revolusi. Misalnya bicara tentang angkatan kelima yang sebetulnya bukan gagasannya sendiri, melainkan hasil pembicaraan sepintas antara Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Chou En-lai dan Presiden Soekarno. Karena Bung Karno tertarik, Omar Dhani pun membawanya dalam suatu pembahasan dengan rekan-rekan Menteri Panglima Angkatan lainnya. Tak disadari oleh Dhani bahwa membahas gagasan itu sangat paralel dengan keinginan PKI, yaitu terciptanya suatu militansi dan radikalisme di kalangan rakyat. Militansi rakyat yang terlihat melalui pelatihan sukarelawan pada masa operasi pengembalian Irian Barat dan perjuangan Dwi Kora sangat menguntungkan PKI. Persoalan terpenting yang melatar belakangi konflik antara Angkatan Udara dan Angkatan Darat, terutama pada masa demokrasi terpimpin, pada dasarnya adalah sikap kedua angkatan yang berbeda terhadap Presiden Soekarno. Angkatan Darat menolak Nasakom, sangat waspada kepada PKI, sementara Angkatan Udara mendukung Nasakom dan hampir apa saja kebijakan politik Soekarno, termasuk gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Pimpinan Angkatan Udara waktu itu juga tidak melihat PKI sebagai ancaman. Jauh sebelum itu,
Soryadharma sebagai pribadi sudah pula merupakan persoalan bagi Angkatan Darat. Perwira lulusan Akademi Militer Brida Negeri Belanda itu tidak ikut perang gerilya setelah Yogyakarta diserbu dan diduduki Belanda pada 19 Desember 1948. Ketika tentara di bawah pimpinan Sudirman dan Nasution mulai perang gerilya, Soryadharma ikut Soekarno dan Hatta menyerah kepada Belanda. Mengenai ketidakikutan Soryadharma bergerilya itu dari memoir Bung Hatta, kemudian bisa diketahui bahwa beberapa hari sebelum Jogja diserang dan diduduki oleh tentara kolonial Belanda, pimpinan Angkatan Udara sudah tidak lagi menduduki posisi penting dalam ketentaraan. Untuk sementara ia dibebas tugaskan dari pimpinan Angkatan Udara karena diperintahkan mengikuti perjalanan Presiden Soekarno ke India atas undangan Perdana Menteri Nehru. Dalam keadaan menanti datangnya pesawat yang membawa rombongan ke India itulah Jogja diserang. Soryadharma ditangkap Belanda di rumah kediaman Wakil Presiden dan kemudian diasingkan ke Bangka bersama Bung Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah pengakuan kedaulatan, Soekarno mengangkat kembali Soryadharma sebagai pimpinan Angkatan Udara KSAU. Ini adalah keputusan yang mengecewakan para senior Angkatan Darat yang baru saja keluar dari hutan setelah masa gerilya usai. Sikap para perwira Angkatan Darat yang menyalahkan keputusan Soryadharma menyerah bersama Bung Karno dipertanyakan seorang perwira senior Angkatan Udara. Soryadharma itu mengikuti jejak Panglima tertinggi, yang mestinya disalahkan adalah Sudirman. Panglima besar itu yang justru menolak menaati perintah Panglima tertingginya. Debat dengan tema Soryadharma yang taat kepada Panglima tertinggi, sementara Sudirman dianggap melakukan insubordinasi, adalah debat yang muncul ketika Omar Dhani menunjukkan loyalitas penuhnya kepada Soekarno. Apakah salah kalau kita taat kepada Panglima tertinggi? Tanya Sri Mulyono Herlambang kepada saya saat dalam sebuah pertemuan dengan para mantan pejabat senior Angkatan Udara pada awal masa reformasi. Ini soal menurut saya akhirnya terpulang kepada bagaimana tempat tentara dalam masyarakat, persepsi diri mereka, serta hubungan sipil dan militer, macam apa yang berlaku dalam masyarakat. Tentara Angkatan Darat di kemudian hari mempertegas posisinya dalam masyarakat dengan menempatkan diri sebagai suatu kekuatan politik antara kekuatan politik lainnya. Tentara pada masa Sudirman memang lebih melihat diri sebagai pejuang daripada hanya sekedar alat pemerintah. Sebagai pejuang di bidang militer, Sudirman juga telah mengikat dirinya dengan sebuah sumpah tentara, tidak kenal menyerah. Soryadharma dan Soekarno yang menyerah kepada tentara kolonial Belanda, mereka anggap melanggar sumpah tersebut. Hubungan Angkatan Darat dengan Angkatan Udara menjadi lebih buruk oleh sikap Soryadharma yang dianggap bersimpati kepada PKI. Utami Soryadharma, istri Soryadharma, adalah aktivis kiri yang memimpin sebuah proyek PKI mengganyang film-film Amerika, Pub Vias pada zaman Orde Lama. Kakak Utami, Utama Ramelan, adalah tokoh PKI di Jawa Tengah yang menduduki kursi wali kota Solo ketika Gestapo terjadi. Waktu masuk di Solo pada November 1965, saya sempat melihat Utama Ramelan berada dalam tahanan di balai kota Solo. Yang menjaga tahanan adalah mantan tentara pelajar yang sebagian di antara mereka pada 1948 ikut menggempur PKI Madiun. Omar Dhani memang bukan pemimpin Angkatan Udara yang mempunyai kedekatan dengan Omar Dhani memang bukan pemimpin Angkatan Udara yang memulai kedekatan angkatannya dengan Soekarno. Tapi Panglima Angkatan Udara itu dan beberapa teman
yang memimpin Angkatan Udara di sekitar meletusnya Gestapo itu masih sulit menghindar dari konflik historis, politik, dan ideologis yang sejak lama mengganggu hubungan antara Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Lagi pula konflik itu memang juga dipelihara oleh Soekarno. Omar Dhani dan teman-temannya di Angkatan Udara waktu itu pada dasarnya adalah perwira-perwira muda usia pengagum berat Soekarno. Menurut Marsikal Madya Budiarjo, mantan Deputi Pangau Omar Dhani dan Menteri Penerangan pada awal tahun 70-an, Omar Dhani yakin benar bahwa Bung Karno sungguh-sungguh pemimpin besar dan ia telah mentah-mentah indoktrinasi Nasakom. Para perwira tersebut merumuskan loyalitasnya kepada Panglima tertinggi sebagai loyalitas dan dukungan penuh kepada kebijakan politik apa saja yang dijalankan Soekarno. Khusus mengenai Omar Dhani, menurut cerita para purnawirawan Angkatan Udara yang berada di sekitar Dhani menjelang Gestapo, Panglima Angkatan Udara itu memang sangat percaya dalam tubuh Angkatan Darat terdapat beberapa orang jenderal dan perwira yang menilai kebijaksanaan Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi dan tidak melaksanakan ajaran Bung Karno secara konsekuen. Kita ulangi. Khusus mengenai Omar Dhani, menurut cerita para purnawirawan Angkatan Udara yang berada di sekitar Dhani menjelang Gestapo, Panglima Angkatan Udara itu memang sangat percaya dalam tubuh Angkatan Darat terdapat beberapa orang jenderal dan perwira yang menilai kebijaksanaan Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi dan tidak melaksanakan ajaran Bung Karno secara konsekuen. Omar Dhani juga yakin bahwa para jenderal Angkatan Darat itu bukan saja tidak setuju dengan kebijaksanaan Bung Karno, tapi mereka juga bekerja sama dengan Nekolim. Dasar yang digunakan Omar Dhani mencurigai adanya kerjasama dengan Nekolim itu adalah dokumen Gilchrist. Seperti diketahui kemudian, dokumen itu ternyata hasil rekayasa KGB Intel Uni Soviet yang tampaknya tidak disadari oleh Dhani dan beberapa perwira tinggi pimpinan Angkatan Udara waktu itu adalah bahwa Bung Karno terutama yang tampaknya tidak disadari oleh Dhani dan beberapa perwira tinggi pimpinan Angkatan Udara waktu itu adalah bahwa Bung Karno terutama merupakan seorang politikus dengan ideologi kiri atau Nasakom, di samping kedudukannya sebagai Panglima tertinggi ABRI. Dengan Nasakom itulah Soekarno melindungi PKI, hal yang menjadi akar tunjang konflik Soekarno dengan Angkatan Darat pada masa demokrasi terpimpin. Loyalitas yang tidak bisa membedakan antara Soekarno sebagai Panglima tertinggi dan Soekarno sebagai politikus secara otomatis membawa Omar Dhani dan sejumlah pimpinan tertinggi Angkatan Udara masa itu ke tataran konfrontasi dengan Angkatan Darat. Dengan latar belakang inilah kita harus mengerti keputusan Omar Dhani yang dengan segera mendukung Gestapo beberapa saat setelah gerakan tersebut mengumumkan langkah mereka sebagai kegiatan membersihkan kontrarevolusioner di dalam Angkatan Darat. Dukungan tergesa-gesa itu berakibat fatal. Beberapa hari kemudian dukungan tersebut diralat, tapi langkah dengan dukungan Soekarno itu tidak berhasil menyelamatkan Omar Dhani. Mantan pemimpin Angkatan Udara itu harus dihadapkan ke Mahmilhub. Dhani menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya dalam penjara Orde Baru. Sebelum Omar Dhani memberikan dukungan kepada Gestapo pada 30 September malam, beberapa jam sebelum operasi Gestapo bergerak, Letnan Kolonel Penerbang Heru Atmojo sebagai perwira Intel Angkatan Udara telah melaporkan kepada Omar Dhani
mengenai apa yang akan terjadi beberapa jam lagi. Mengingat amat dramatisnya Gestapo, penculikan para jenderal pimpinan Angkatan Darat, dan keterlibatan Mayor Udara Suyono, tokoh Gestapo dari Angkatan Udara, memang patut menjadi pertanyaan mengapa Omar Dhani memilih berdiam diri saja dan membiarkan Mayor Udara Suyono menggunakan fasilitas Angkatan Udara. Pada pagi harinya 1 Oktober, Dhani bahkan berusaha memfasilitasi Brigjen Soepardjo agar secepatnya ke Halim Perdana Kusuma melapor kepada Panglima tertinggi yang sudah ada di pangkalan udara itu. Soepardjo yang bertugas di Kalimantan memang ada di Jakarta waktu itu setelah mendapat telegram dari Sam, Kepala atau Ketua Biro Khusus PKI. Untuk itulah Heru Atmojo diperintahkan menjemput Panglima Komando Tempur Kopur Kalimantan itu dengan helikopter. Pada hari itu Brigjen Soepardjo berusaha tapi gagal menemui Presiden Soekarno yang memang tidak berada di Istana Merdeka. Menurut kesaksian Heru Atmojo, tidak ada tanda-tanda terkejut pada diri Dhani ketika bersama Menurut kesaksian Heru Atmojo, tidak ada tanda-tanda terkejut dari Dhani ketika bersama para pimpinan Angkatan Udara menerima taklimat intel beberapa jam sebelum operasi Gestapo dilancarkan. Mengingat kedekatan Dhani dan Soekarno, tidak sulit menduga Panglima Angkatan Udara itu tahu tentang rencana Gestapo dan sikap Soekarno terhadap kegiatan pencurian tersebut. Itulah rupanya yang menjelaskan mengapa Dhani tidak berbuat sesuatu malam itu dan dengan cepat mengumumkan dukungannya kepada Gestapo pada pagi hari esoknya. Seperti gagasan semula bahwa yang ditugaskan Soekarno kepada Untung, yang diketahui Dhani tentunya hanya penculikan untuk pendaulatan, bukan pembantaian. Jadi informasi Omar Dhani malam itu lebih kurang sama dengan posisi dan pengetahuan Soeharto yang diterima dari Kolonel Latif di Rumah Sakit Gatot Subroto pada waktu yang nyaris tidak berbeda lama. Kesalahan Omar Dhani terutama terjadi pada pagi harinya ketika Soeharto di Kostrad sedang sibuk mengkonsolidasi menghadapi Gestapo yang membantai para jenderal di pangkatan Halim Perdana Kusuma. Panglima Angkatan Udara mengumumkan dukungannya kepada Gestapo. Dalam buku Menyingkap Kabut Halim, Omar Dhani mengaku bahwa pada 30 September 1965 di Wisma Angkasa, kediaman resminya sebagai Pangau, bersama hampir semua pimpinan tertinggi Angkatan Udara, ia telah menerima taklimat lengkap dari Letnan Kolonel Heru Atmojo mengenai rencana penculikan para jenderal Angkatan Darat. Nama semua jenderal yang akan diculik dilaporkan dalam taklimat tersebut. Juga dilaporkan keterlibatan Mayor Udara Suyono. Tapi Omar Dhani tidak berbuat sesuatu karena menganggap Gestapo adalah masalah internal Angkatan Darat. Sulit dimengerti sikap dan keputusan Dhani ini membiarkan para jenderal itu menjadi sasaran Gestapo dengan alasan soal internal Angkatan Darat, sementara dia tahu Mayor Udara Suyono ikut berperan aktif dan memanfaatkan fasilitas serta senjata-senjata milik Angkatan Udara. Yang lebih masuk akal untuk menafsirkan sikap Omar Dhani itu sebagai bukti dari pengetahuannya mengenai Gestapo yang bertolak dari rencana daulat yang digagas Soekarno. Bersambung sesi berikutnya. Terima kasih.